Kok gua request smart money concept dong, kok ajarin smart money concept dong, kok bahas smart money concept dong di konten berikutnya. Oke, gua akan kabulin permintaan kalian. Gua akan bahas smart money concept, tapi gua nggak akan cuma bahas smart money concept biasa doang ya. Akan ada indikator spesial yang akan mempermudah kamu menggunakan smart money concept dan pastinya gratis. Balik lagi bareng gue Henitan di channel gue. Jadi seperti biasa ya, kali ini gue akan bahas requestan teman-teman. Konten requestan teman-temannya itu adalah smart money concept ya. Jadi belakangan ini banyak banget yang komen, kok bahas smart money concept dong, kok request smart money concept dong. Nah jadi karena banyak banget yang minta, gue akan bahas smart money concept. Dan seperti biasa, gue gak akan cuma memperkenalkan smart money conceptnya aja, tapi juga tentu saja akan dibantu dengan indikator gratis yang juga luar biasa mempermudah kamu memahami dan menggunakan smart money concept. Kalau gitu kita nggak usah lama lagi, langsung aja menuju ke pembahasan. Nah, jadi sekarang seperti biasa kita ke trading view ya teman-teman. Di sini kita akan mencari indikator smart money concept ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini kami akan membagikan cara trading yang paling simple di marketku secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir, dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Jadi smart money concept ini agak spesial karena berbeda dengan smart money concept yang biasanya ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu smart money concept, kita bisa cari smart money concept di indikator trading view. Nah, di sini sebenarnya ada dua ya, ada dua smart money concept. Yang pertama dari Lux Algo dan yang kedua ada dari probability ya, Expo. Nah, jadi yang spesial ini sebenarnya adalah yang probability teman-teman. Jadi dia meningkatkan kemudahan dalam menggunakan smart money concept. Nah, kalau teman-teman pelajari sebenarnya smart money concept itu apa sih gitu ya. Jadi smart money concept itu sebenarnya adalah market structures biasa ya teman-teman. Kalau yang teman-teman udah belajar sebenarnya kan kalau kita belajar kan ada yang Dow Jones Theory itu teman-teman ya, ada higher high, ada higher low ya. Nah, kalau misalnya bentuknya higher low, higher high, higher high, terus udah gitu lower high, higher high, lower high, higher high, itu kan disebutnya bullish. Kalau misalnya kebalikannya disebutnya bearish. Nah, smart money concept itu sebenarnya adalah trik mudahnya ya. Trik mudahnya untuk menentukan bullish trend atau bearish trend. Jadi di sini kan ada keterangan nih BOS, CHO, CH ya. Sebenarnya yang penting-pentingnya itu adalah BOS dan CHO, CH. Dan apa itu artinya BOS dan CHO, CH? Jadi BOS itu adalah break of structures ya. Kalau CHO, CH adalah change of character. Intinya apa? Intinya kalau break of structures, intinya dia akan break out teman-teman. Berarti dia akan melanjutkan tren. Tapi kalau dia change of character, artinya apa? Artinya trennya akan berubah. So simple itu teman-teman ya. Karena kan sebenarnya kita cuma butuh tahu itu. Marketnya akan terus lanjut sesuai dengan trennya atau dia akan berubah tren ya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan lebih detailnya, teman-teman sebenarnya bisa belajar di sini, karena di video kali ini gue nggak akan bahas terlalu detail semua teori tentang smart money concept. Nah, gue akan lebih bahas ke indikator yang memudahkan teman-teman supaya langsung bisa memakai smart money concept ini. Nah, jadi yang akan gue sarankan adalah teman-teman menggunakan smart money concept probability oleh Expo ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini tuh smart money conceptnya sudah benar-benar disimplifikasi. Cuman ada sebenarnya 3 indikator ya, ada CHO-CH, ada SMS dan BMS. Kalau CHO-CH ini artinya change of character, SMS ini shift in market structures, BMS ini break of structures ya. Jadi simbolnya memang beda dengan smart money concept yang tadi, tapi sebenarnya sama aja gitu. Cuman beda simbolnya aja, yang tadi BOS ini BMS gitu ya. Kalau CHO-CH kan sama. Kalau SMS ini sebenarnya teman-teman cuman perlu, ini sebenarnya kayak CHO-CH aja gitu, sama aja. Yang spesialnya di sini itu ada probability-nya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan kalau misalnya BMS ini artinya breakout, kalau CHO-CH ini artinya trennya berubah tuh jadi naik ya. Kalau BMS lagi itu artinya dia akan lanjut tren. Nah, di sini itu menariknya ada probability-nya teman-teman nih, kayak gini. Bahkan ada resultnya juga. Dengan melihat ini, kita tahu nih kecenderungannya dia akan lanjut ke atas ya, melanjutkan tren
trend akan break structures lagi atau dia akan berubah trend ke bagian bawah nih, ke CHOCH ini. Kalau CHOCH kan akan berubah trend. Nah, itu kan biasanya yang paling membuat kita bingung ya. Aduh, kok ini tuh walaupun saya udah belajar smart money concept tapi saya nggak paham nih. Dia itu akan break ke atas gitu ya, akan lanjut trennya atau dia akan berubah trennya gitu. Nah, enaknya di sini tuh ada probability-nya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan besarnya maka dia akan breakout ke atas. Jadi kita tahu posisi apa yang disarankan, yaitu adalah posisi buy. Dan kalau kita lihat apakah itu pasti benar ya, tentu saja tidak ya. Namanya juga probability, namanya juga peluang. Jadi kita bisa lihat hasilnya di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya berapa kemungkinan benernya si probability ini, ya kita bisa lihat 197 bener, 74 salah. Maka profitability-nya adalah 72,69% gitu teman-teman. Jadi ini indikator yang sangat menarik ya menurut gue ya, karena sebenarnya kalau kita belajar smart money concept ya, smart money concept itu adalah ya structure market biasa gitu. Kalau misalnya teman-teman belajar yang basic ya sebenarnya cuma namanya aja diubah jadi smart money concept, tapi sebenarnya ya gitu-gitu lagi, market structure lagi. Cuman bedanya kalau dengan indikator ini tuh, kalau teman-teman lihat ya 85% akan membentuk new BMS atau akan breakout lagi. Jadi intinya kita dianjurkan untuk buy, atau bisa dibilang 16,36%-nya peluang yang lebih kecilnya dia akan berubah tren dan ke bawah gitu. Nah, sekarang coba kita lihat langsung ke market structures yang sebenarnya ya di emas nih, misalnya di harga sekarang. Kita coba klik smart money concept probability by Expo. Nah, sekarang udah tampil ya di sini ada BMS, ada CHOCH ya. Nah, kalau SMS ini ya kurang lebih ya mirip-mirip lah ya. Jadi kalau saya sih lebih suka mengabaikannya si SMS ini, karena sebenarnya ujung-ujungnya semuanya tuh adalah BMS ataupun CHOCH ya. Itu yang paling umum untuk dipakai. Nah, misalnya kalau kita lihat sekarang nih, posisi sekarang. Kita kan tahu ya bahwa dia ada kemungkinan yang pertama dia akan breakout resisten atas atau dia akan breakout support bawah, ya kan? Nah, kalau dia breakout resisten atas, maka sebenarnya trennya sedang naik ya teman-teman, karena kan bentuknya begini nih, ya kan? Ini lagi ketahan aja nih di resisten, dia akan breakout ke atas. Atau kemungkinan keduanya adalah dia justru akan berubah tren, karena kan selalu itu yang kita bingungin ya. Mau bilang buy atau sell kan kita nggak ada yang tahu, dia akan lanjut tren atau dia akan turun tren seperti ini. Jadi ada dua pilihan, selalu market itu selalu ada dua pilihan antara buy atau sell. Nah, tetapi di sini yang menariknya adalah ada peluangnya teman-teman. Di sini peluangnya kalau misalnya dia breakout bawah atau membentuk sebuah change of character, yang artinya tren yang harusnya bullish saat ini ya, tren kecil bullish saat ini akan berubah menjadi tren bearish kembali gitu. Tapi peluangnya cuma 38,78%. Sedangkan untuk breakout ke atasnya itu lebih besar kemungkinannya, yaitu 60%. Jadi kalau kita lihat di posisi ini, tentu saja opsi mana yang akan teman-teman pilih? Ya tentu saja kita disarankan untuk melakukan posisi long ya. Jadi kita akan lakukan posisi buy ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang ini akurasinya berapa persen gitu kalau saya ikutin yang probability terbesar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini win rate-nya kurang lebih adalah 146 kali dibandingkan dari 120 kali kesalahannya. Ya bisa dibilang memang untuk sekarang-sekarang ini ya, dari 266 kali probability itu memang probability-nya kurang bagus ya kalau cuma sekitar 55%. Tapi tenang, kenapa? Karena 55% itu sebenarnya udah cukup, karena dia lebih dari 50%. Artinya ya cukup akurat si indikator ini ya. Jadi gampangnya cara pakainya adalah saat ini ya teman-teman buy aja. Buy, lalu take profit misalnya di atas SMS ya. Kenapa? Karena kan maksudnya SMS ini adalah dia akan breakout ke atas. Jadi teman-teman bisa take profit ke atas, atau teman-teman bisa pakai teori Fibonacci teman-teman. Misalnya ya, kita pakai Fibonacci terus tarik dari titik atas ke koreksi, teman-teman bisa langsung dapat kurang lebih take profitnya di, kan tadi kan ininya di sini ya si resistennya. Nah, take profitnya bisa di 2026. Cara simpelnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat backtestnya gimana ya, kita coba lihat backtestnya, kita coba cek ya, bener nggak sih gitu cara perhitungan win lossnya. Misalnya kita coba cek dari tanggal, nah ini nih yang ada yang ekstrim banget nih, kita bisa lihat ya. Coba kita cek, kita replay dari sini ya. Ya, kita coba replay beberapa hari, apakah bener atau enggak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tuh, kita tahu ya hasilnya tadi salah ya, karena kan dia hasilnya turun. Tapi nggak apa-apa, kita lihat bener nggak si lossnya ini nambah nih, jadi dari 135 jadi 136. Kita coba play ya, play ya. Nah, kita kan tahu dia akan turun terus ya, padahal 40% nih win rate-nya, probability-nya. Tapi ternyata yang bener kan malah dia berubah trennya dari tren naik menjadi tren turun. Kita coba lihat ya, kita coba cek. Turun nih. Nah, 136 jadi loss ya. Nah, di sini terbukti nih kalau ternyata dia cara ngitungnya kayak gitu. Nah, terus sekarang dia kalau ke bawah 50%, kalau ke atas 54%. Nah, kalau kayak gitu berarti kemungkinan besar yang masih naik ke atas ya, peluangnya ya yang lebih tinggi. Jadi kita harusnya tetap buy. Di sini kita harusnya posisi buy. Nah, cuma kita lihat dulu. Kita lihat dulu apakah benar terjadi ke atas atau enggak. Kita lihat ya. Kalau misalnya dia ke bawah berarti loss anggapannya ya, teman-teman ya. Kita coba lihat.
Nah, ini ada yang probability baru lagi nih teman-teman ya. Ternyata dia berubah nih, SMS-nya jadi kecil di sini. Jadi nggak harus sampai yang ke atas ini. Nah, itu kadang-kadang bisa berubah juga teman-teman. Karena kan resistance-nya bisa bergeser-bergeser ya, bisa pindah-pindah ya. Nggak selalu resistance yang paling tinggi nih. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ternyata dia naiknya itu lebih gede peluangnya ya. Jadi kita bisa buy di sini teman-teman. Kita coba buy ya. Nah, ini udah mulai nih. Misalnya kita tunggu turun dulu ya, terus kita cari posisi buy terbaik. Buy-nya itu sebenarnya bisa di area yang merah ini ataupun area yang abu ini teman-teman. Maksimal yang abu ini. Kita coba lihat dulu. Ya, jadi buy zone 1 udah kena ya di merah tuh kan, tembus lagi. Jadi udah 172 kali profit atau 172 kali bener. Nah, di sini dia masih memprediksi bahwa dia akan naik terus. Jadi kalau teman-teman punya posisi buy ya hold aja terus. Ya, karena dia masih gede nih kemungkinan ke atasnya tuh. Dan ternyata masih naik gak ya? Kita lihat ya, apakah masih naik? Masih naik ya, 60% tuh teman-teman, lumayan. Nah, kalau ini kan kita udah running profit kurang lebih sekitar 800 pip ya. Misalnya ke bawah lagi kita beli lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Ada peluangnya ya. Jadi kita lebih nyaman ketika trading ya teman-teman ya. Tuh, jadi tadi udah beberapa kali bener, udah 2 kali bener ya. Nah, ini udah geser lagi. Jadi sekarang makin sempit nih. Ada kemungkinan besar change of karakter. Jadi teman-teman harus hati-hati nih kalau change of karakternya udah mulai geser ke atas. Kita coba tunggu lagi. Kalau dia sampai break ke bawah, berarti kemungkinan probability turunnya akan lebih gede. Masih bener ya, ternyata masih bener tembusnya ke atas nih teman-teman ya. Nambah lagi jadi winnya 174. Kita coba lihat lagi ya, mulai turun. Nah, kita bisa posisi buy di bawah, bisa posisi buy di sini. Kita lihat tembus atas nggak? Buy lagi nih. Oke, masih bener ya ternyata ya. Jadi profit lagi ya teman-teman ya kalau kita pasang buy ya. Jadi 175. Kita lihat lagi ya. Nah, kita bisa tunggu ke bawah lagi dan tunggu buy di bawah. Oke, masih bener lagi ya. Tapi dia nggak dihitung win tadi ya teman-teman ya, karena dia nggak masuk zona abunya. Oke, ini udah masuk. Kita coba lihat. Kayaknya ini salah nih yang ini. Kayaknya ini tanda-tanda perubahan karakter atau berubah tren ya teman-teman ya. Oke, masih bener ya, ternyata masih profit lagi. Jadi 177 nih. Jadi ternyata dari sini probability-nya lumayan akurat juga ya teman-teman ya. Jadi udah beberapa kali belakangan ini bener-bener terus ya. Nah, ini kayaknya bakalan salah nih kali ini ya. Kali ini kita coba lihat ya, masih bener atau salah. Oke, ini udah limit ya. Kita posisi buy di abu tadi udah entry. Kita coba cek. Kalau misalnya dia ke bawah ya udah kita loss. Kalau misalnya dia naik ya profit lagi berarti ya. Winnya naik lagi. Nah, makin geser BMS-nya ya teman-teman ya. Kita coba lihat apakah dia break ke bawah. Kalau break ke bawah maka salah berarti ya. Oke, belum break ke bawah ya. Maha profit lagi ya teman-teman ya. Maha profit lagi ya. Oke, bener lagi ya. Jadi 178 tuh teman-teman. Kita coba lihat lagi. Oke, ini baru salah dia jadi 137 lossnya. Nah, sekarang kita mulai ada lagi probability yang baru lagi. Nah, kalau kayak gini lebih baik ke atas ya. Cenderungnya buy di sini. Kita lihat bener atau salah nih. Kalau salah dia ke bawah lagi. Kita coba play ya. Oke, salah ya, jadi nambah lagi lossnya. Nah, sekarang prediksinya lebih condong ke bawah. Jadi sekarang posisi yang disarankan adalah posisi sell. Gitu cara lihatnya teman-teman. Kita bisa lihat peluang terbesarnya gimana teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung sekarang harus posisi buy atau sell ya, teman-teman bisa menggunakan smart money concept ini untuk tahu dia sebenarnya akan lebih ke arah bawah atau ke arah atas nih. Jadi teman-teman tahu harus sell atau buy. Kalau sekarang kita lihat masih sell terus ya. Tuh 58%. Winnya nambah terus nih. Terus tadi ada yang salah ya sekali ya, karena ke atas tuh. Makanya dia jadi change of karakter. Nah, kalau sekarang dia mulai jadi naik lagi nih teman-teman. Tapi kalau dilihat walaupun ada yang salah, dia cukup akurat ya teman-teman nih. Nah, ini masih condong ke atas ya. Oke, ini grafik yang tadi ya. Nah, ini grafik yang tadi. Jadi kalau untuk grafik yang sekarang ya disarankan untuk buy, apalagi dia udah kena bagian abu ini ya. Jadi kan memang kita entry-nya bisa di yang merah ini atau yang abu, tapi biasanya sih yang abu teman-teman. Karena kalau yang merah ini kan agak-agak deket ke atas ya. Ini buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan gitu. Kalau yang hijau boleh juga nggak ya, ini bisa dijadiin support terakhirnya lah teman-teman. Jadi kalau misalnya udah sampai tembus bawah, gimana kalau udah tembus bawah ya berarti udah berubah gitu. Probability-nya berubah lagi. Oke teman-teman, jadi gimana teman-teman? Jadi seru banget kan kita menggunakan smart money concept tapi ada probability-nya. Ini orang-orang lain biasanya jarang bahas ya, karena biasanya kita cuma pakai smart money concept biasa, ya support resistance biasa tanpa kita tahu gitu dia tuh sebenarnya akan lanjut trennya atau dia akan berubah tren gitu. Kita biasanya selalu bingung reverse atau continue gitu. Nah, ternyata dengan si smart money concept yang ada probability-nya ini sangat-sangat membantu dalam pertimbangan kita ketika trading ya. Tapi tetap aja balik lagi, walaupun smart money concept ini benar-benar sangat membantu ya teman-teman ya. Ada probability-nya, ada bagian support resistance yang bisa
bisa kita entry juga, tapi teman-teman tetap harus belajar market structures dengan benar supaya teman-teman paham teorinya dan paham bagaimana cara penggunaan yang baiknya ya. Jadi jangan cuma asal ikut-ikutan indikator aja. Itu aja yang bisa gue sampaikan soal smart money concept ini. Kalau teman-teman punya request konten lagi kayak smart money concept kali ini, gak usah sungkan, tulis aja di kolom komentar, akan saya bahas kalau banyak banget yang rekomendasi. Kalau gitu, itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.